Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar semangat pagi ya teman-teman ya. Siang-siang tadi kita sudah banyak kegiatan sehari ini, tapi ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan tetap harus lebih kuat untuk belajar bersama ya teman-teman ya. Ya Bu, di sini saya bukan berarti lebih tahu, cuman kebetulan materi ini saya dikasih tahunya lebih dulu dari teman-teman, jadi sudah kewajiban saya untuk share ke teman-teman gitu ya. Oke? Oke, kita ingatkan lagi apa namanya yel-yel kompel kita, kompel ELC. Gimana ya teman-teman ya tadi ya? Oh iya ya. 1, 2, 3. ELC siapa yang punya? ELC siapa yang punya? ELC siapa yang punya? Yang punya kita semua. ELC siapa yang punya? ELC siapa yang punya? ELC siapa yang punya? Yang punya kita semua. ELC menyala padaku. Oke tepuk tangan semuanya. Baik teman-teman. Mati. Tadi teman-teman sudah mendapatkan materi prinsip pembelajaran mendalam. Jadi kemarin teman-teman kita mendapatkan kesempatan untuk diklat PM atau pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, itu kan materinya itu banyak sekali. Jadi ada beberapa modul yang harus kita pahami, kita selesaikan. Tapi kita akan belajar step by step, modul per modul atau materi per materi. Kalau tadi kita sudah belajar tentang prinsip pembelajaran mendalam, kali ini kita sambung dengan pengalaman belajar. Siap ya teman-teman? Okay. Are you ready? Pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu apa teman-teman? Pengalaman itu kan berarti apa yang kita pernah lakukan, ya toh? Nah, pengalaman itu ada banyak macamnya. Misalnya kalau di pembelajaran yang kita alami ya dengan anak-anak itu, jadi pengalaman belajar itu tercipta ketika dia berinteraksi dengan siapa saja. 1, ketika anak-anak itu berinteraksi dengan temannya. Yang kedua, ketika pengalaman mereka berinteraksi dengan gurunya. Yang ketiga, ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan lingkungan itu apa teman-teman? Lingkungan itu ya di sekitar mereka, ya warga sekolah, ya segala sarpras yang ada di sekitarnya itu namanya lingkungan. Atau lingkungan belajarnya di ruang kelas, ya di mana saja di tempat dia belajar itu namanya lingkungan. Ada apa saja di pengalaman belajar? Nah ini ya teman-teman ya, pengalaman belajar yaitu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan cara ada 3 tahap teman-teman. Kalau prinsip pembelajaran mendalam tadi juga ada 3, pengalaman belajarnya juga ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Kalau tadi prinsip pembelajaran mendalam itu apa saja tadi teman-teman? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kalau pengalaman belajar itu ada 3 juga, yaitu ada tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kita kupas satu-satu ya, apa itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, memahami dalam pendekatan PM atau pembelajaran mendalam adalah fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber atau konteks. Jadi mudahnya gini teman-teman, di proses memahami ini, anak-anak itu kan ketika kita mengawali pembelajaran pasti kita memberikan materi, ya kan ya?
Nah, di situ kita akan membangun anak-anak itu untuk memperoleh pengetahuan baru, sekaligus kita dorong untuk mendapatkan pengetahuan baru. Jadi tidak hanya stuck di informasi yang kita berikan, tapi kita dorong untuk memperoleh pengetahuan baru agar dia punya pengalaman lagi, punya pengalaman bertambah, seperti itu. Nah, di proses memahami ini, itu kan tadi disebutkan mengkonstruksi pengetahuan. Artinya mengkonstruksi pengetahuan itu membangun pengetahuan. Jadi pengetahuan tidak hanya stuck di materi yang kita berikan. Misalnya nih, kita berikan materi tentang terjadinya hujan. Harapannya anak-anak itu tidak hanya tahu proses terjadinya hujan, tapi dia akan tahu lebih banyak tentang hujan. Bagaimana caranya? Yuk kita petik dengan pemantik, dengan kalimat pemantik kalau di proses memahami. Ya, apa saja yang kalian lakukan ketika hujan, misalnya apa saja penyebab hujan, terus apa akibat hujan kalau terus menerus, terus apa saja yang kita butuhkan ketika hujan dan sebagainya. Itu kita petik di proses memahami. Nah, mengkonstruksi pengetahuan itu biar anak-anak kan tidak stuck tadi mendapat informasi awal, tapi tidak stuck, dia terus membangun pengetahuannya sendiri dengan cara aktif. Aktif artinya aktif bertanya, aktif mencari tahu. Itu caranya bagaimana tadi kita pantik. Nah, kita sebagai pendidik harus pintar-pintar untuk memantik keingintahuan anak. Nah, di sini mengkonstruksi pengetahuan itu ada 3 macam juga, teman-teman. Nih, ada pengetahuan esensial, ada pengetahuan aplikatif, ada pengetahuan nilai karakter. Apa tuh maksudnya? Pengetahuan esensial itu gampangannya itu pengetahuan dasar. Misalnya dalam hal bahasa, kalau pengetahuan esensial itu kalau bahasa itu berarti kosakata, seperti itu ya. Nah, kosakata itu wajib dimiliki oleh anak-anak. Anak-anak mana mungkin bisa mengembangkan pengetahuannya kalau dia belum memiliki perbendaharaan kata atau kosakata. Kemudian pengetahuan aplikatif. Nah, setelah dia mendapatkan pengetahuan esensial atau dasar tadi, misalnya bahasa tadi ya, kosakata kan kita gunakan, kita praktekkan menjadi praktek berbahasa atau menjadi pengetahuan selanjutnya. Misalnya untuk berbahasa itu digunakan untuk keterampilan menulis, keterampilan untuk bertanya, keterampilan untuk menjawab pertanyaan sederhana, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah tadi mendapat pengetahuan dasar, kemudian diaplikasikan menjadi pengetahuan aplikatif. Kemudian ada pengetahuan nilai karakter. Nah, ini contohnya bahasa. Tadi kan di esensial sudah mendapatkan dia pengetahuan kosakata, dia punya kosakata, kemudian diaplikasikan menjadi keterampilan menulis, keterampilan berbahasa. Kemudian kita integrasikan dengan pengetahuan etika atau karakter, yaitu dengan misalnya bahasa itu digunakan untuk apa? Misalnya untuk menjaga atau membangun hubungan yang positif, untuk menyampaikan rasa empati kepada temannya. Itu namanya sudah mengintegrasikan pengetahuan aplikatif tadi ke menjadi pengetahuan nilai dan karakter. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dalam memahami, pada proses memahami, pada proses pengalaman belajar memahami, guru memantik rasa ingin tahu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan esensial dan diaplikasikan dalam berbagai konteks. Seperti tadi ya teman-teman ya, ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan karakter. Nah, ini karakteristiknya. Apa saja yang ada di pengalaman belajar memahami? Ada yang pertama, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi ketika kita memulai pembelajaran, pasti kita tanyakan pada anak sesuai dengan materi yang kita angkat. Misalnya tadi hujan, ya kita tanya pengalaman sebelumnya mereka terkait dengan pengalaman mereka tentang hujan itu apa. Kemudian kita berikan materi tambahan, baru kita stimulasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Kalau tadi sudah memahami, kemudian mengaplikasi. Mengaplikasi itu gambarnya itu mempraktekkan. Jadi mempraktekkan apa yang sudah
dipahami, diproses, memahami tadi. Jadi misalnya kita ada tema hujan, kita tadi sudah menyampaikan materi tentang hujan, terus pengetahuan yang sudah kita sampaikan, informasi yang sudah kita sampaikan dipraktekkan dalam tahap aplikasi. Prakteknya kalau di pembelajaran berarti seperti ragam main. Kita buat ragam main untuk mengaplikasikan informasi apa yang sudah didapatkan di proses memahami tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan? Yang pertama jelas praktek. Dengan apa? Ya dengan ragam main yang sudah kita siapkan, mengaplikasi, terus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Misalnya tadi kalau temanya tentang hujan, berarti nanti ketika hujan kita bisa mengaplikasikan. Ketika hujan itu kita harus ngapain teman-teman? Kemarin kan sudah dikasih informasi, oh kalau hujan itu ada alat-alat atau peralatan yang kita butuhkan A, B, C, D. Nah, ternyata benar-benar nih ada hujan ketika itu. Kita bisa langsung mempraktekkan apa yang harus kita lakukan kalau hujan seperti ini. Kita misalnya mau ke kamar mandinya tidak ada jalur yang terlindung dari hujan, kita harus ngapain? Kalau anak bisa melakukan, berarti dia sudah bisa mengkonstruksi pengetahuannya. Seperti itu. Kemudian mengaplikasi lagi, masih di tahap aplikasi. Pada tahap ini, berikan kesempatan peserta didik untuk menerapkan keterampilan atau pengetahuan tertentu dalam berbagai konteks. Jelas ya teman-teman ya. Kita pasti akan dorong anak-anak itu ketika sudah memperoleh pengetahuan untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan dimanapun, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau kalau tadi membuat ragam main untuk kita mengaplikasi informasi yang sudah kita berikan, itu ragam mainnya disesuaikan. Misalnya tadi tentang hujan, berarti ragam mainnya kan pasti berhubungan sama hujan. Misalnya kita praktek eksperimen hujan. Tadi kita sudah sampaikan hujan itu apa toh? Pengertian hujan itu titik-titik air yang jatuh. Oh ya sudah, berarti kita praktek yuk. Nah, titik-titik air yang jatuh itu seperti apa toh? Oh medianya apa saja toh? Itu kita sediakan, terus mereka nanti kita praktek agar bisa mengeksplorasi lebih lanjut, tidak hanya terbatas media yang sudah kita sediakan. Itu. Nah, karakteristik pengalaman belajar itu mengaplikasi, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, ya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, ya, melakukan praktik pemecahan masalah atau isu. Nah, seperti tadi teman-teman, misalnya di ragam main kita sediakan eksperimen titik-titik hujan. Ketika kita tidak menyediakan tampungannya, pasti kan akan terjadi masalah. Nah, kira-kira anak-anak itu tercetus ide apa tidak ya? Tetes-tetes tadi itu pasti akan menimbulkan masalah baru, jadinya lantainya basah. Itu bahaya, harus bagaimana? Itu kalau anak-anak sudah bisa mengkonstruksi pengetahuannya, pasti nanti akan timbul ide, aku harus memberikan lap, misalnya membuat lantai itu menjadi kering agar tidak bahaya. Itu artinya anak sudah bisa mengkonstruksi pengetahuannya, yang akhirnya dia bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dia temui ketika pembelajaran. Dan diharapkan nanti di kehidupan nyata mereka juga akan lebih kreatif atau lebih solutif untuk mencari alternatif solusi ketika mereka dihadapkan pada permasalahan yang sebenarnya. Misalnya kalau masih temanya hujan ya, ketika mau sekolah ternyata hujan, dia harus bagaimana? Apakah dia tetap akan hujan-hujan atau dia, berarti aku harus pakai pelindung. Kalau pakai motor berarti kan harus pakai mantol, harus mungkin pakai sepatunya biar nggak basah, pakai sepatu boot dan sebagainya, atau sepatunya disimpan gitu kan. Ini ya tergantung idenya anak-anak. Nah, tadi sudah mengaplikasi, memahami, mengaplikasi, dan yang terakhir adalah merefleksi. Merefleksi itu apa tuh teman-teman? Coba kita baca. Merefleksi itu apa?
proses saat anak atau peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Jadi intinya merefleksi itu adalah mengevaluasi. Nah, refleksi ini teman-teman, ini sebaiknya kalau bertanya di sini ya, itu dilakukan secara mandiri. Artinya kan kalau tadi di proses memahami kan kita sudah menyampaikan informasi, kita dorong di situ agar anak-anak itu memahami apa toh materi kita hari ini, apa toh tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, itu kalau sudah dapat informasi itu, kemudian mereka mengaplikasi atau mempraktekkan, kemudian di tahap ini anak-anak mulai mengevaluasi dirinya sendiri, merefleksi apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai, apakah materi pembelajaran tadi aku sudah paham. Misalnya tadi kan materinya tentang hujan, tujuannya adalah salah satunya itu kan mengetahui kebesaran Allah atau mengetahui gejala alam sebagai salah satu ciptaan Allah atau kebesaran Allah. Kira-kira anak-anak sudah tahu atau belum ya? Kira-kira aku sudah tahu atau belum ya? Apa saja itu ciptaan Allah selain hujan? Nah, itu di tahap merefleksi. Atau tadi misalnya tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui segala macam yang kita butuhkan ketika hujan. Nah, kira-kira anak-anak ketika tahap aplikasi tadi sudah mau melakukan kegiatan di tahap refleksi ini, apakah mereka sudah paham betul? Kita cek, kita evaluasi apa toh yang kita butuhkan sebenarnya kalau ketika turun hujan itu. Oh ini berarti sudah memahami informasi yang sudah kita berikan. Begitu. Terus kemudian merefleksi itu juga sebuah regulasi diri, memungkinkan anak atau peserta didik mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Jadi di sini regulasi diri ini jadi mereka kan tadi mengevaluasi, merefleksi dirinya sendiri. Ketika dia merasa dia belum paham, dia ada motivasi dari dirinya sendiri untuk bertanya atau untuk meminta kepada gurunya atau bertanya kepada temannya untuk dijelaskan kembali atau diberikan permainan yang lebih untuk mengantarkan dia untuk mencapai capaian atau tujuan pembelajarannya. Seperti itu teman-teman. Refleksi dilakukan secara personal untuk pengembangan diri secara kontekstual untuk memahami kontribusi dan peran mereka dalam lingkungan sosial. Tadi ya teman-teman ya, jadi tidak hanya di sekolah tapi juga diaplikasikan di kehidupan nyata. Seperti itu. Nah, ini karakteristiknya. Karakteristik dalam refleksi itu adalah salah satunya memotivasi diri untuk terus belajar, bagaimana cara belajar, kemudian bagaimana refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran tadi sudah, untuk evaluasi diri, kemudian juga menerapkan strategi berpikir. Nah, ini teman-teman, pertanyaan pada tahap refleksi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, tahap refleksi ini bisa kita gunakan untuk evaluasi itu juga dengan seperti tahap memahami tadi dengan beberapa pertanyaan pemantik. Nah, seperti misalnya apa saja teman-teman yang kita lakukan ketika turun hujan, apa saja kesulitan yang kamu temui tadi selama pembelajaran, terus kira-kira teman-teman mau melakukan apa setelah ini, kemudian apalagi yang akan kita lakukan untuk esok hari. Itu salah satu untuk merefleksi atau mengevaluasi. Begitu teman-teman, ada yang mau disampaikan? Tidak, alhamdulillah. Kalau gitu kita ulang lagi ya. Tadi di pengalaman belajar ada 3 tahap. Apa teman-teman? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Lalu seandainya nih teman-teman nih, kita sudah memahami, sudah mengaplikasi,
refleksi sudah, tapi ternyata kok belum berhasil pembelajaran kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Yuk kita kembali lagi teman-teman, karena ini sebuah siklus. Jadi kita kembali lagi ke memahami lagi, kemudian mengaplikasi lagi, merefleksi lagi. Loh kok belum tercapai lagi? Yuk terus, sampai kapan berhentinya? Sampai tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya, jadi kita tetap fokusnya di tujuan pembelajaran. Kita terus ulangi sampai tujuan pembelajaran kita tercapai. Tapi kalau sudah dilakukan berulang-ulang tetap belum tercapai, berarti ada yang miss. Misalnya apa kegiatan yang sudah kita kemas mungkin belum sesuai dengan karakteristik dari anak. Jadi harus kita evaluasi lagi. Jadi evaluasi atau refleksi ada dua, ada refleksi guru dan refleksi anak. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Ya, nanti insya Allah kita akan praktek sedikit demi sedikit, kita tambah materinya, bisa kita untuk jadikan bekal untuk menyusun pembelajaran menjadi lebih baik. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.